Razia masker sedang terjadi di mana-mana. Jadi, kemana-mana, terutama ke tempat umum, harus memakai masker. Kalau kita terciduk tidak menggunakan masker, maka bisa-bisa akan terjadi seperti ini nih. Kebayang deh, mending kalau CD yang dipakai sudah dicuci. Kalau seminggu belum dicuci, takutnya pingsan ketika sedang menyetir. Bahaya kan? Mbak ini juga nih, mungkin dia penjual duren yang terciduk nggak pakai masker. Jadi dia menggunakan masker seadanya. Virus corona mungkin nggak akan bisa menembus durinya yang tajam. Tapi masalahnya gimana cara nyuci dan nyetrika masker ini ya? Nih bapak yang satu ini maskernya mungkin ketinggalan ketika sedang terjadi razia. Jadilah dia menggunakan sabut kelapa untuk dijadikan masker. Masalahnya mungkin virus corona nggak bisa masuk ke hidung. Tapi nggak mungkin kan kalau sabutnya nggak masuk ke hidung dan bikin bersin? Kayaknya cuma warga plus 62 nih yang kelakuannya nyeleneh kayak gini ya. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan share ke kalian tentang fakta menarik seputar masker kain. Kenapa masker kain? Karena masker akhir-akhir ini sudah menjadi barang yang wajib kita bawa kemana-mana. Sama pentingnya seperti kita membawa handphone atau dompet. Jadi buat yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Stay tune di sini di Tenani Channel. Bagi yang belum subscribe dulu, like and share video ini. Simak ya. Nggak harus masker bedah atau masker N95 ya, kalau bukan ke tempat yang berisiko tinggi kayak rumah sakit gitu. Masker kain kan sekarang disarankan cukup bagi masyarakat umum dalam kondisi sehat atau tanpa gejala atau keluhan apapun. Nah, masker kain sendiri yang disarankan itu sebenarnya harus memiliki 3 lapisan. Yang pertama harus ada lapisan non-anyaman tahan air yang di bagian depannya. Terus harus ada lapisan microfiber melt blown, yaitu kain non-anyaman di bagian tengah, sama kain biasa tuh kayak kain katun. Masker kain yang kita pakai sehari-hari harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu masker kain yang kita pakai sehari-hari itu harus terdiri dari 3 layer atau 3 lapisan. Di mana lapisan yang pertama itu harus yang berbahan menahan air, sehingga percikan dari luar atau debu tidak mudah masuk ke mulut atau ke hidung kita. Biasanya yang berbahan polyester, sedangkan layer yang kedua itu harus berfungsi sebagai filter, jadi harus yang berbahan tipis. Sedangkan lapisan yang ketiga atau lapisan dalam itu harus yang berbahan lembut karena bersentuhan langsung dengan wajah kita, dan harus yang berbahan yang bisa menyerap air. Coba kalian perhatikan, apakah masker kain yang kalian pakai sehari-hari sudah memenuhi kriteria tersebut? Kriteria yang kedua, ternyata masker kain yang kita pakai sehari-hari itu tidak boleh dipakai lebih dari 4 jam. Jadi ketika kita beraktivitas di luar rumah selama seharian, kita harus mengganti masker kita berkali-kali. Ini untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kita juga. Jadi coba kalian perhatikan, apakah selama ini kalian memenuhi standar tersebut? Apa kalian seharian memakai masker yang sama? Jadi kalau selama ini kalian memakai masker yang sama dalam 1 hari, sekarang harus mulai dirubah ya, dengan memakai masker tidak lebih dari 4 jam. Ketiga, masker kain yang kita pakai sehari-hari itu harus cepat-cepat dicuci setelah kita pakai selama 4 jam. Jadi setelah pakai kita cuci menggunakan deterjen, kita jemur, dan kita setrika. Nah, kalian sudah melakukan standar berikut atau tidak? Kalau yang belum, coba lakukan kegiatan tersebut setiap habis memakainya. Masker kain yang kita pakai harus buru-buru dicuci pakai deterjen supaya virus yang menempel atau bakteri yang menempel mati oleh deterjen, lalu dijemur di bawah sinar matahari dan disetrika supaya kebersihan masker tersebut terjaga dengan baik. Yang keempat, masker yang kita pakai itu harus benar cara makainya. Jadi menutup hidung dan mulut kita. Kalau sudah memenuhi standar tersebut, mudah-mudahan bakteri atau virus dari luar tidak masuk ke tubuh kita. Begitupun bakteri atau virus dari tubuh kita tidak menyebar kemana-mana. Untuk itu, kalian lebih perhatikan lagi ya cara memakai masker yang benar. Sebenarnya menggunakan masker memang tidak nyaman. Napas kita akan sedikit sesak dan bicara pun kurang jelas.
Tapi ketidaknyamanan tersebut memang harus dikesampingkan demi kesehatan kita dan kesehatan orang-orang di sekitar kita. Beberapa keuntungan sih dari menggunakan masker, misalnya kotoran atau debu dan sinar matahari tidak langsung ke kulit wajah kita karena tertutup oleh masker, sehingga kemungkinan wajah kita itu akan terasa bersih terus. Sekedar information for you, masker bagi orang Jepang bukan sekedar alat pelindung kesehatan, tapi juga sebagai passion. Di mana-mana mereka menggunakan masker yang unik-unik dan sekarang diikuti oleh warga dunia lainnya. Beragam model masker unik diproduksi dan dipakai oleh masyarakat Jepang, bahkan dengan harga yang sangat mahal. Terakhir, Crazy Rich India menciptakan masker yang terbuat dari emas dengan harga 55 juta rupiah. Bahkan ada harga masker yang mencapai miliaran rupiah. Itulah video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya bagaimanapun uniknya model sebuah masker atau seberapapun mahalnya harga sebuah masker, harus kita kembalikan fungsinya, yaitu fungsinya sebagai pelindung kesehatan diri kita supaya kita tidak terkena virus, terutama virus corona. Jadi yang terpenting adalah masker kain yang kita pakai itu harus sesuai dengan standar kesehatan. Bagi yang belum like dulu, subscribe, and share video ini.